Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai diagram Feynman. Nah, jadi sebelumnya kita telah mencari komponen matriks S gitu ya dengan menggunakan teorema Wick, dan itu adalah proses yang sangat panjang karena ketika kita ekspansikan dengan teorema Wick itu sukunya itu sangat banyak. Nah, jadi kita agak kesulitan gitu ya. Ya sebenarnya nggak sulit-sulit amat, cuma agak membosankan kalau kita bekerja secara matematis seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai diagram Feynman yang dibangun oleh Feynman untuk membuat atau dia merupakan sebuah metode untuk menggambarkan bagaimana interaksi itu terjadi dengan berkaitan dengan ekspansi Wick yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, jadi dari teorema Wick, ekspansi dari matriks S itu memiliki suku propagator yang tidak lain adalah fungsi Green-Feynman yang merupakan pasangan dari medan dan juga perkalian yang diurutkan normal. Nah, perkalian urut normal itu memberikan komponen tidak nol ketika bekerja pada keadaan akhir dan awal. Jadi kita bisa menggambarkan secara grafis propagator Feynman itu digambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini adalah I, G, F tilde, K itu adalah propagator pada ruang momentum, itu digambarkan garis-garis seperti ini dengan momentum K. Dan juga ISF tilde alfa beta K itu kita gambarkan sebagai anak panah di sini. Ini anak panah dari beta ke alfa dengan momentum K. Nah, kita tahu tadi untuk propagator Feynman boson itu kan dia bersifat fungsi genap dan berkaitan dengan medan yang netral. Artinya tidak ada arahnya. Jadi kita pada gambarnya itu tidak ada arahnya, jadi hanya garis putus-putus saja. Sedangkan propagator Feynman untuk fermion itu kan tidak bersifat fungsi genap dan membawa muatan. Jadi terdapat arah yang mengarah ke besi bar beta dan juga besi alfa. Nah, propagator itu tidak bergantung terhadap keadaan awal dan akhir. Artinya dalam diagram propagator itu tidak berkaitan dengan diagram keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi keadaan awalnya misalkan ada dua partikel gitu ya, dua partikel terus dia ada propagator itu nggak bergantung terhadap keadaan awal dan akhirnya. Jadi ada diagram tersendiri untuk keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi propagator itu muncul sebagai proses internalnya saja, bukan proses awal dan proses akhir yang disebut sebagai proses eksternal. Proses internal itu adalah proses yang tidak diamati, sedangkan proses eksternal itu adalah proses yang dapat diamati. Nah, jadi partikel itu dapat tercipta dan hancur pada titik interaksi. Untuk boson diagramnya itu mempresentasikan penghancuran atau penciptaan partikel pada titik interaksi karena membawa medan skalar netral. Jadi di sini ini adalah partikel boson, ini bukan propagator ya, ini partikel boson yang digambarkan sebagai garis-garis lurus dengan momentum K. Dimana di sini itu menuju ke titik interaksi di sini. Nah, ini juga nggak ada anak panahnya, dan ini juga sama penghancuran atau penciptaan. Ini diagramnya sama seperti ini. Karena untuk boson itu membawa medan skalar yang netral. Nah, karena medan fermion itu membawa muatan, artinya ketika bergerak itu akan ada aliran muatan. Nah, diagram Feynman untuk fermion yang menuju ke titik interaksi itu dapat merepresentasikan penghancuran partikel atau penciptaan partikel. Jadi di sini alfa ini adalah partikel yang menuju ke titik interaksi alfa dengan momentum K dan spin S. Nah, ini ada dua kemungkinan yang memiliki gambar seperti ini. Nah, ini adalah penghancuran dari partikel dan ini adalah penciptaan dari partikel. Nah, ini kan sama-sama aliran muatannya itu ke sana. Nah, kemudian diagram Feynman untuk fermion yang mengarah menjauhi titik interaksi itu dapat merepresentasikan penciptaan partikel dan penghancuran antipartikel. Jadi di sini ini adalah apa namanya, partikel gitu ya, partikel atau antipartikel dengan momentum K dan spin S. Mana di sini bisa diagram seperti ini bisa merepresentasikan dua jenis, yaitu kreasi partikel atau penciptaan partikel atau
penghancuran antipartikel. Nah, sekarang itu tadi adalah diagram Feynman untuk propagator dan proses-proses partikel penciptaan dan antipartikel penghancuran juga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses hamburan yang terjadi. Jadi, proses hamburan itu dapat dilihat melalui interaksi medan yang didapat melalui Lagrangian interaksi Li, yang mana interaksinya itu direpresentasikan oleh titik. Jadi di sini misalkan ada K1 gitu ya, K1 di titik alfa beta itu adalah titik interaksi, di mana di sini alfa dan betanya itu akan mengalami propagasi gitu ya. Nah, ini akan terhambur menjadi K3 dan K2. Nah, di mana nilai dari titik proses hamburan ini yang disebut sebagai vertex gitu ya. Itu nilainya itu adalah seperti ini. Jadi di sini 2pi pangkat 4 IG yang suku pertama itu adalah menunjukkan kuat dari interaksinya. Nah, fungsi delta Dirac di sini itu menunjukkan hukum kekekalan energi. Nah, dan juga delta Kronecker ini menunjukkan bahwa dua partikel itu saling berinteraksi, jadi dia akan berada pada titik yang sama. Nah, jadi di sini K1, K2, dan K3 itu adalah partikel fisis gitu ya. Jadi ini semuanya adalah proses eksternal, karena proses internalnya itu dari dalam sini, dalam propagator tadi. Nah, sekarang kita tinjau, kita aplikasikan untuk proses Yukawa, interaksi Yukawa orde pertama, yang mana kita sudah tahu sebelumnya bahwa itu adalah penghancuran fermion, antifermion, dan boson. Nah, diagram Feynman-nya itu memiliki bentuk seperti ini. Nah, di sini 3 garis ini, garis putus-putus, ini panah, itu adalah garis eksternal yang menunjukkan keadaan partikel fisis yang akan dihancurkan. Jadi di sini itu adalah partikel gitu ya. Partikel dengan momentum K, dengan spin S itu menuju ke titik interaksi. Dan juga di sini antipartikel K aksen, S aksen. Ini juga menuju ke titik interaksi. Nah, kemudian partikel dan antipartikel berada di titik interaksi itu hancur. Nah, oh ya, begitulah ada boson di sini. Boson ini juga menuju ke titik interaksi. Jadi partikel, antipartikel, dan boson itu semuanya akan hancur di titik interaksi di sini, karena di sini menuju gitu ya, menuju ke titik interaksi. Nah, nilai dari diagram ini itu adalah seperti ini. Jadi komponen dari matriksnya, matriks S itu ini adalah titik interaksi tadi, interaksi. Kemudian ini adalah boson, ini adalah penghancuran penghancuran partikel, ini adalah penghancuran antipartikel. Nah, ini tidak lain kita memiliki bentuk seperti ini, dan ini sama seperti sebelumnya gitu ya, yang sudah kita dapatkan melalui teorema Wick. Nah, sekarang kalau kita tinjau untuk interaksi orde kedua, nah ini kita gambarnya itu seperti ini. Jadi di sini itu ada 4 garis eksternal, yaitu ini, dan ini. Dan di antara keduanya itu ada proses internal, yang mana proses ini itu ada partikel dan antipartikel di sini. Antipartikel menuju ke titik interaksi alfa beta. Nah, di sini itu hancur. Kemudian menciptakan boson. Kemudian bosonnya itu hancur. Nah, bosonnya itu hancur menciptakan partikel dan antipartikel lagi gitu ya. Ini partikelnya, ini antipartikelnya. Nah, jadi apa yang kita amati itu adalah di sini. Jadi ini itu adalah proses internal. Jadi ada partikel dan antipartikel yang masuk, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang keluar setelah interaksi itu juga partikel dan antipartikel. Nah, proses internalnya itu adalah penciptaan boson dan juga kehancuran partikel antipartikel dan juga penciptaan antipartikel. Kalau kita melihat, kalau kita eksperimenkan, yang kita lihat ya cuma ada, misalkan ada partikel, kan di sini momentum partikelnya itu berubah. Jadi setelah tumbukan momentumnya itu berubah gitu ya, begitu pula antipartikelnya. Tapi yang terjadi di dalamnya itu ada bermacam-macam, dan salah satunya itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi ternyata hancur dulu keduanya, kemudian melepaskan boson dan menciptakan lagi gitu ya.
Nah, pertanyaannya adalah berapa sih momentum dari boson yang diciptakan gini ya. Mungkin kita berpikir bahwa ya momentumnya itu adalah jumlahan dari K1 dan K2 dan juga jumlahan dari K3 dan K4. Tapi sebenarnya itu tidak ada batasan berapapun momentum 4 boson yang dibolehkan. Karena proses penciptaan boson di sini itu adalah proses internal. Yang mana proses internal itu adalah proses yang tidak diamati dan kemudian lenyap lagi. Nah, proses internal ini dapat melanggar hukum kekekalan. Nah, artinya momentum yang dimiliki itu dapat berkisar dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk mendapatkan nilai dari diagram Feynman, ya kita harus jumlahkan untuk semua kemungkinan momentum yang ada. Nah, jadi dan dinormalisasi dengan faktor 2pi pangkat 4. Nah, aturan ini disebut sebagai aturan Feynman. Jadi kita harus menjumlahkan semua kemungkinan dari nilai momentum Q ini, gitu ya, karena nggak ada batasan berapapun nilai Q ini. Karena nggak ada data, gitu ya. Kalau kita lakukan eksperimen, kita bisa menghitung berapa momentum dari partikel datang dan juga partikel keluar. Tapi kita nggak bisa mencari tahu momentum atau energi dari partikel yang tercipta dalam proses internal. Kenapa? Partikel yang tercipta dalam proses internal itu disebut sebagai partikel virtual, gitu ya. Sedangkan partikel yang berinteraksi tadi, yang akan berinteraksi dan hasilnya itu adalah partikel fisis. Jadi kita memiliki gambaran diagram Feynman seperti ini. Untuk mencari nilai dari komponen hamburannya, maka di sini ini kita integralkan terhadap semua momentum dari Q partikel virtual yang mungkin, gitu ya. Nah, kemudian di sini ya ini adalah nilai dari interaksinya. Kemudian delta ini adalah, nah ini ya, umur kekalahan energi pada sini. Kemudian di sini titik alfa beta menunjukkan keberadaan dari ini ya, keberadaan dari interaksi. Kemudian ada, ini adalah massa dari, ini adalah faktor penghancuran dari partikel, penghancuran dari antipartikel, kemudian ada propagator di sini. Kemudian ini interaksi lagi, itu ya, interaksi lagi. Nah, di sini akan terpecah menjadi dua. Untuk semua nilai Q yang mungkin itu akan terpecah menjadi 2 K1 dan K3 dan K4. Kemudian di sini ada titik interaksi, gitu ya. Interaksi di satu titik, kemudian ini adalah penciptaan partikel dan penciptaan antipartikel. Nah, ini kalau kita integralkan di Q-nya, maka Q-nya itu akan mencuplik salah satu dari delta Dirac di sini, ya, hanya menyisakan yang ini. Jadi ini sama saja melihat bahwa momentum partikel datang total itu akan sama dengan momentum partikel keluar total. Tapi yang ada di dalamnya kita nggak tahu, makanya kita integralkan untuk semua nilai kemungkinan, gitu ya. Gitu. Dan ini hasilnya yang kita dapatkan itu sama persis ketika kita menggunakan teorema Wick sebelumnya.